hanya 1 dari 10 orang yang berhasil mengubah pola pikir mereka tentang uang. Padahal itu kunci utama menuju kelimpahan. Sekarang mari simak 10 langkah transformasi diri untuk kelimpahan uang dari semesta yang bisa membantu kamu. Lingkaran hidup sering membuat kita merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Meskipun setiap hari kita berusaha memberi yang terbaik, namun apa yang kita cari tetap tak kunjung kita temui. Dunia ini selalu berubah, dan kita yang harus berubah dulu. Dengan belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu, kita bisa menemukan jalan menuju kelimpahan yang lebih besar. Dan sekarang, mari kita temukan 10 langkah transformasi diri untuk kelimpahan uang dari semesta. Yang pertama, menyadari nilai diri. Dalam bukunya The Power of Self-Worth karya Neil Brandon, ia menulis, nilai diri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dari luar, melainkan sesuatu yang harus kita temukan dari dalam diri kita sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa untuk meraih kelimpahan, kita harus terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Ketika kita benar-benar memahami nilai yang kita miliki, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup dan tidak takut untuk meminta lebih, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau dalam aspek lain dalam kehidupan ini. Misalnya, dalam dunia kerja, kita sering merasa hasil yang kita kerjakan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Namun, ketika kita tahu betul apa yang kita tawarkan dan seberapa berharganya kontribusi kita akan lebih berani untuk berbicara dengan atasan tentang prestasi yang telah kita raih, bahkan meminta kenaikan gaji atau promosi. Uang dan peluang datang lebih mudah ketika kita tahu betapa berharganya diri kita. Pikirkan sejenak, apakah kamu sudah cukup menghargai dan mengenal dirimu? Sudahkah kamu merasa cukup yakin dengan apa yang kamu berikan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi? Jika belum, ini saatnya untuk mulai memperkuat rasa percaya diri dan memahami bahwa kamu layak mendapatkan apa yang pantas. Karena ketika kamu sadar akan nilai diri, kamu membuka pintu untuk kelimpahan yang lebih besar dalam hidup. Yang kedua, mengubah cara pandang tentang uang. Pemikiran Karl Marx dalam Das Kapital mengajarkan kita bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih besar. Marx mengatakan, uang adalah alat tukar yang dapat mengubah bentuk dan substansi kehidupan manusia, tetapi ia hanya dapat menjadi bermakna jika digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup umat manusia secara keseluruhan. Apa yang dimaksudkan oleh Marx adalah bahwa uang seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar semata, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan nilai yang lebih besar dalam kehidupan orang lain. Sebagai contoh, jika kamu seorang pengusaha, uang yang kamu terima adalah imbalan atau solusi yang kamu tawarkan kepada masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi. Ketika kita mulai memandang uang dalam konteks ini, kita akan lebih mudah menariknya karena kita fokus pada memberi manfaat bagi orang lain. Sekarang, mari kita pikirkan bersama, apakah kamu sudah cukup menggunakan uang sebagai alat untuk memberikan nilai kepada orang lain? Apakah kamu sudah melihat uang sebagai sarana untuk menciptakan perubahan yang lebih baik? Jika belum, ini saatnya untuk mulai merubah cara pandang terhadap uang dan menjadikannya alat untuk memberi manfaat yang lebih luas. Yang ketiga, menerima dan berterima kasih atas apa yang ada. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sehingga lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Saya teringat pada seorang teman yang bekerja di perusahaan dengan posisi yang tidak sesuai impiannya. Meskipun begitu, dia selalu berterima kasih atas setiap gaji yang diterima dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dia tidak terlalu memikirkan berapa banyak uang yang diterima, tetapi lebih kepada bagaimana pekerjaan itu membantu dirinya tumbuh dan belajar. Sikapnya yang penuh syukur membawa perubahan besar dalam hidup. Beberapa waktu kemudian, dia mendapat kesempatan promosi yang tidak terduga. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menerima dan berterima kasih atas apa yang ada, kita membuka ruang bagi lebih banyak peluang dan kelimpahan. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, ada 2 cara untuk menjalani hidup, yaitu 1 dengan berpikir tidak ada keajaiban, yang lainnya dengan berpikir bahwa
semuanya adalah keajaiban. Coba renungkan, apakah kamu sudah cukup bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini? Atau masih terlalu banyak yang kamu keluhkan? Dengan mulai berfokus pada rasa syukur, kamu akan membuka jalan bagi hal-hal yang lebih baik dan lebih banyak dalam hidupmu. Yang keempat, mengatasi rasa takut akan kekurangan. Ada kalanya kita merasa sudah bekerja keras, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Saya teringat pada seorang teman yang selalu merasa takut kehabisan uang meski sudah bekerja tanpa henti. Ketakutannya akan kekurangan membuatnya terjebak dalam lingkaran stagnan, di mana setiap langkah yang diambil terasa sia-sia. Namun suatu saat ia menyadari bahwa ketakutan itu justru membuatnya semakin jauh dari tujuan. Dia mulai mencari peluang baru, mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilannya dan menawarkan layanan yang berbeda. Perlahan dia mulai melihat perubahan, peluang baru pun datang dan kehidupannya pun mulai membaik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketakutan dan kekurangan seringkali menghalangi kita untuk melihat peluang yang ada. So, apakah kamu juga pernah merasakan hal yang sama? Sekarang saatnya untuk melepaskan ketakutan itu dan mencari cara baru untuk melangkah. Yang kelima, berani mengambil tindakan berbeda. Richard Branson, pendiri Virgin Group, adalah contoh nyata bagaimana berani mengambil tindakan berbeda bisa membawa kesuksesan. Ia memulai Virgin Record dengan mengambil risiko besar, meskipun banyak yang meragukan kemampuannya. Branson memilih untuk tidak mengikuti pola yang sudah ada, tetapi menciptakan jalannya sendiri. Keberaniannya membuka jalan bagi Virgin Group untuk berkembang menjadi salah satu perusahaan paling terkenal di dunia. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, sekitar 70% pengusaha sukses mengakui bahwa mereka mencapai tujuan mereka dengan mengambil langkah-langkah yang berbeda dan berani keluar dari zona nyaman. Ini menunjukkan bahwa keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru membuka peluang-peluang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ketika kita merasa pendapatan stagnan atau hidup kita berjalan di tempat, itu bisa jadi tanda bahwa kita perlu berani berpikir dan bertindak berbeda. Sekarang, kita perlu mencoba bisnis sampingan, berinvestasi, atau belajar keterampilan baru. Mengambil langkah baru bisa membuka jalan untuk kelimpahan yang lebih besar. So, apakah kamu siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menemukan peluang baru dalam hidupmu? Yang keenam, menjaga lingkungan positif. Dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg menulis, kebiasaan bukan hanya hasil dari apa yang kita lakukan sendiri, tetapi juga hasil dari lingkungan kita. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar kita berperan penting dalam membentuk pola pikir kita, termasuk dalam hal bagaimana kita memandang uang dan kesuksesan. Jika kamu mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif tentang uang, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk berkembang. Sebaliknya, berada di lingkungan yang penuh dengan pikiran negatif bisa membuatmu merasa terbatas dan pesimis dalam meraih tujuan. Lingkungan yang positif memberikan dorongan untuk berpikir lebih besar dan melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Cobalah untuk mencari dan bergabung dengan komunitas yang dapat memberi inspirasi serta membuka peluang baru. Apakah kamu merasa sudah cukup menjaga lingkunganmu agar tetap mendukung tujuan dan perkembangan pribadimu? Jika belum, inilah saatnya untuk mulai memilih dengan bijak siapa yang ada di sekitarmu. Yang ketujuh, mempercayai proses. Seringkali kita ingin melihat hasil yang cepat, terutama ketika berhubungan dengan uang dan kesuksesan. Namun kenyataannya, tidak ada jalan instan untuk meraihnya. Seperti yang dikatakan Warren Buffett, berinvestasi adalah seperti menonton cat mengering atau rumput tumbuh. Jika kamu ingin kegembiraan, ambillah uangmu dan mainkan di kasino. Coba bayangkan jika kamu memulai sebuah usaha atau proyek besar. Pada awalnya hasilnya tidak langsung tampak, bahkan kadang-kadang kamu merasa sudah berusaha keras, namun belum melihat kemajuan yang signifikan. Namun setiap langkah kecil yang kamu ambil, meskipun sepertinya tidak berarti, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Seiring waktu, usaha itu akan membuahkan hasil. Ingat, keberhasilan sering datang dari ketekunan dan kesabaran. Dalam hidup, kita percaya bahwa proses yang sedang kita jalani, meskipun lambat, akan membawa ke arah yang benar.
So, apakah kamu sudah cukup sabar untuk terus mempercayai proses yang sedang kamu jalani? Ataukah kamu merasa ingin cepat-cepat mencapai tujuan tanpa melihat perjalanan yang kamu tempuh? Yang kedelapan, berbagi dengan tulus. Pernahkah kamu melihat sebuah sungai yang mengalir deras, membawa air ke segala arah? Air tersebut tidak pernah kekurangan karena terus mengalir tanpa henti. Begitu juga dengan kita dalam berbagi. Saat kita memberi dengan tulus, kita seperti sungai yang tidak takut kehilangan airnya. Justru semakin banyak yang mengalir, semakin banyak pula yang datang. Memberi bukanlah kehilangan, melainkan sebuah proses alamiah yang membawa keseimbangan. Ketika kamu memberikan waktu, perhatian, atau bantuan kepada orang lain, seperti sungai yang memberi air kepada tanaman di sekitarnya, kamu juga memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang dalam hidupmu. Begitu kamu memberi tanpa harapan atau niat terselubung, semesta akan memberikan kelimpahan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak terduga. Berbagi dengan tulus menciptakan keseimbangan dalam hidupmu dan membuka lebih banyak pintu untuk menerima segala kebaikan termasuk uang. Cobalah untuk merenung sejenak, apakah kamu sudah memberi dengan tulus atau masih menahan sesuatu karena takut kehilangan? Ingat, dengan memberi, kamu membuka ruang untuk menerima lebih banyak lagi. Yang kesembilan, fokus pada tujuan yang lebih besar. Dalam bukunya Start With Why, Simon Sinek menulis, orang tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Mereka peduli dengan alasan kenapa kamu melakukannya. Kutipan ini menggambarkan betapa pentingnya fokus pada tujuan yang lebih besar daripada sekedar mengejar uang. Ketika kita tahu alasan atau tujuan yang lebih mendalam di balik setiap langkah yang kita ambil, kita tidak hanya mengejar uang, tetapi juga mengejar dampak yang lebih bermakna. Uang akan datang sebagai akibat dari komitmen dan dedikasi kita terhadap tujuan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika kamu bekerja atau berbisnis dengan tujuan untuk membantu orang, seperti memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi, maka uang bukan lagi tujuan utama. Uang hanya akan datang sebagai bentuk pengakuan atas usaha dan dampak positif yang kamu berikan. Ketika kita fokus pada mengapa kita melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang kita lakukan, semesta akan membawa kita pada kelimpahan yang lebih besar. So, pernahkah kamu merenung apa yang benar-benar menjadi tujuan besar dalam hidupmu? Apakah kamu sudah cukup berfokus pada dampak positif yang ingin kamu ciptakan? Dengan fokus pada tujuan yang lebih besar, uang akan mengikuti sebagai hasil sampingan yang alami. Yang ke-10, menjaga keseimbangan dalam hidup. Aristoteles pernah berkata, kebahagiaan tergantung pada diri kita sendiri. Ia percaya bahwa hidup yang seimbang antara bekerja, mencintai, dan merawat diri adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ia menyebut keadaan itu sebagai eudaimonia, di mana seseorang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai tertingginya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam ritme yang padat, bangun pagi dengan pikiran penuh target, tidur malam dengan tubuh yang kelelahan. Kita mengejar uang dengan semangat tinggi, tetapi terkadang melupakan hal-hal kecil yang justru memberi makna pada hidup. Seperti waktu bersama orang terdekat, kesehatan yang stabil, atau ketenangan batin. Padahal apa arti kesuksesan jika kita kehilangannya saat sedang sibuk meraihnya? Apa makna kelimpahan materi jika jiwa merasa kosong dan tubuh mulai rapuh? Keseimbangan bukanlah tentang berhenti bermimpi, tetapi tentang menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, melainkan juga tentang keberadaan. Tanyakan pada dirimu hari ini, apakah kamu sedang hidup dengan seimbang? Ataukah kamu sedang mengorbankan satu bagian penting demi mengejar yang lain? Karena saat kamu menjaga ruang untuk mencintai diri, hadir untuk semua, dan tetap waras dalam prosesnya, semesta pun akan membalas dengan kelimpahan yang tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga damai, sehat, dan utuh. Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk mengejar hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata kita. Lao Tzu pernah berkata, ketika kamu menyadari bahwa tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu. Kata-kata ini sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Karena seringkali yang membuat kita merasa kekurangan bukan keadaan, tapi cara pandang kita terhadap kehidupan. Coba renungkan kembali cara kamu memandang uang. Apakah kamu sudah memberi ruang bagi kelimpahan atau justru terus-menerus kurang?
Apakah kamu sudah memperlakukan uang dengan bijak dan sadar, atau malah membiarkannya mengatur langkahmu? Saat kamu bisa melihat apa yang ada dengan penuh kesadaran, kamu tidak lagi sekedar hidup mengejar, kamu mulai hidup dengan penuh makna. Dan saat itulah, semesta pun pelan-pelan membuka pintu yang selama ini tertutup. Jika hari ini kamu merasa tercerahkan, mari lanjutkan langkah kecil ini bersama-sama. Bagikan video ini kepada satu orang yang kamu percaya sedang butuh harapan. Tekan like dan jangan lupa subscribe. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil.